adik-adik, sebentar lagi ibadah online kita akan dimulai. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pastikan kalian sudah mandi dan makan supaya bisa fokus saat beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Ketiga, pilih tempat yang nyaman namun tidak sambil tiduran, makan, ataupun ngobrol. Keempat, siapkan uang persembahan kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, persiapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus hadir loh di ibadah online kita. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Ya Yesus, kami berdoa ya Indonesia lepas dari corona. Tuhan tolong supaya kelepas dari yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga kami. Lindungi papa, mama, adik, dan kakak kami agar tetap sehat jasmaninya dan rohani. Berilah damai sukacita dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ayo kita bersatu hati dalam berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk sekolah kami. Dalam saat pandemi ini ya Tuhan, kiranya sekolah bisa beraktivitas kembali. Bapak guru, ibu guru, dan teman-teman semua diberi kesehatan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kalian semangat banget, keren. Kakak di sini juga makin semangat. Nah, sekarang kita mau muji nama Tuhan. Siapa yang di sini untuk siap muji nama Tuhan? Saya. Luar biasa. Sekarang kakak tanya, kalian tahu gak sih siapa yang kita puji? Tuhan Yesus. Yes, betul, Tuhan Yesus, karena dia adalah Raja di atas segala raja dan dia layak dipuja. Nah, terus kalau muji nama Tuhan itu perlu apa sih Kak? Sukacita. Yes, sukacita dan tulus. Kalau kita sukacita dan tulus dalam memuji nama Tuhan, upah kita besar di surga. Yuk kita mau nyanyiin, kita nyanyikan nyanyian ini untuk Tuhan ya. Hatiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sembahlah, sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Raja segala raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja, dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Lebih cepat lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Tepuk Yesus. Yesus, 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 yes, yes, yes. Luar biasa, kalian hebat dalam puji nama Tuhan. Semuanya sekarang kita siap untuk menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Adik-adik boleh angkat tangannya, boleh siapin hatinya dari sekarang, karena kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yuk adik-adik, kita mulai dari awal ya. Lebih sungguh lagi kita nyatakan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu
Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji meninggikan nama-Mu, dan saat ini Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan setiap apapun yang kami dengarkan dari Kalia itu semua Tuhan kami bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku memiliki banyak sekali harta. Salah satunya, jari-jariku, tanganku, kalungku. Banyak sekali. Ini aku kumpulkan satu-satu dengan susah payah. Aku kerja dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Senin lagi. Sampai aku gak sempat melakukan yang lainnya selain kerja. Harus banyak harta yang kukumpulkan. Sampai ibadah saja aku lupa. Gak ada waktu. Demi ini, oke, sekarang waktunya saya mau berangkat kerja dulu. Saya taruh dulu, saya simpan di sini. Aku senang banget. Bertambah lagi hartaku. Ini hasil kerja keras. Lihat, aku senang. Semakin bertambah. Apa yang kukumpulkan? Kemarin aku simpan di sini harta-hartaku, emas-emasku. Kenapa sekarang tidak ada? Kemana? Oh tidak. Shalom adik-adik. Senang sekali kita ketemu lagi ya dengan adik-adik hari ini Kak Clara. Tadi kita udah menyaksikan ya satu adegan yang membuat kita merasa sedih juga ya Kak Clara. Hati sedih banget Kak. Iya, wanita tadi kehilangan harta bendanya. Kira-kira harta benda ya Kak, itu sebenarnya apa sih Kak? Harta itu maksudnya, Iya. Harta itu berarti sesuatu yang sangat berharga. Itu bisa berupa rumah, mobil, banyak, bisa pakaian yang mahal, tas yang mahal, perhiasan. Itu disebut juga sebagai harta. Tetapi semua yang tadi Kak Lia sebutkan, semua sifatnya hanya sementara. Sebab itu semua bisa hilang, rusak, dirampok, dan sebagainya. Seperti tadi, misalnya wanita tadi, perhiasannya bisa hilang. Atau kalau tidak hilang bisa rusak. Mobil, lama-lama kalau kita punya mobil, tadinya baru, bisa berkarat loh adik-adik. Kemudian rumah yang tadinya dibangun dengan sangat megah, bisa rusak juga semuanya itu. Karena ya itu tadi, karena semua bersifat sementara. Bersifat sementara. Berarti kita nggak perlu mengumpulkan harta dong Kak? Oh, tentu boleh kita mengumpulkan. Tetapi firman Tuhan katakan, yuk Kak Clara kita buka di Matius pasal 6 ayat 19. Adik di rumah semuanya buka juga ya Alkitabnya, kita baca bersama. Kak Clara yang pimpin ya, yuk kita baca sama-sama. Yuk adik-adik kita baca di Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tuh Kak, berarti kita nggak boleh ngumpulin harta. Nah, kalau dari firman Tuhan, ya demikian. Namun, bukan berarti kita jadi tidak bekerja Kak Clara. Kita juga tetap harus bekerja seperti firman Tuhan yang kalian baca pun mengatakan bahwa kita harus tetap bekerja agar kita bisa makan, begitu katanya. Dan ketika nanti masa kesusahan, kita punya persediaannya. Oh gitu Kak, tapi kalau di dunia ini
kan nggak ada tempat aman mengumpulkan harta. Berarti kita ngumpulin hartanya di mana? Nah, kalau gitu adik-adik dan Kak Clara, kita buka lagi di Matius pasal 6 ayat ke-20. Adik-adik, ayo buka bersama. Kita baca apa yang firman Tuhan katakan tentang pertanyaan Kak Clara tadi. Silakan Kak Clara. Oke, di Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, udah tahu kan, firman Tuhan pun mengatakan bahwa tempat yang aman adalah mengumpulkannya di surga. Kak Clara, mungkin adik-adik di rumah bingung ya, karena Kak, aku kan belum bekerja. Ya betul, adik-adik seusia kalian belum boleh bekerja. Namun bisa juga diartikan seperti ini. Adik-adik terlalu banyak belajar dari pagi, siang, sore, malam, mau dapat nilai bagus. Kira-kira tindakan itu betul atau tidak Kak Clara? Betul sekali. Betul, rajin belajar harus dapat nilai baik. Bagus. Itu juga bagus. Namun jangan sampai nih adik-adik karena belajar terlalu banyak, les ini les itu, sampai tiba waktunya jam ibadah online kalian lewatkan karena kalian mau belajar, katanya mau ulangan pertengahan akhir semester ini Kak. Jadinya lupa ibadah, lupa saat teduh, terus lupa segala-galanya. Kalau itu tidak baik ya, karena kepintaran kita juga berasal dari Tuhan. Kita perlu bersyukur. Tanda kita bersyukur, kita tidak melupakan Tuhan di jam-jam ibadah kita, saat teduh kita, dan perbuatan yang baik lainnya juga perlu kita kerjakan. Gitu. Tadi pertanyaan Kak Clara apa? Jadi hartanya di mana? oh gitu ya. Nah, kalian mau kasih poin-poinnya buat adik-adik. Yang pertama, cara kita mengumpulkan harta di surga nih ya. Pertama, adik-adik beribadahlah dan memberikan persembahan secara teratur dan setia Kak Clara. Berarti beribadah dan memberikan persembahan. Secara teratur ya. Oke. Harus setia di dalam ibadah dan memberikan persembahan. Kemudian yang kedua Kak Clara, kita harus setia berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Betul sekali. Yang ketiga nih Kak Clara, dalam mengumpulkan harta di surga adik-adik dan Kak Clara, kita juga harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan, tapi adik-adik di masa pandemi gini bagaimana cara melayani Tuhan? Nah, betul, karena di masa ini kita semua dibatasi ya untuk keluar rumah, terutama seusia adik-adik semua. Tapi Kak Lia punya satu cara di mana kita akan tetap bisa melayani Tuhan walaupun di rumah Kak Clara. Gimana tuh, Mau Kak? tahu nggak? Nah, adik-adik silakan bergabung di dalam pasukan doa anak. Di sana kalian akan menjadi pendoa-pendoanya Allah. Nah, itu sama juga kalian melayani Tuhan. Karena dalam kelompok doa itu kalian akan berdoa bagi banyak kebutuhan teman-teman kalian. Oh gitu Kak. Nah, begitu Kak Clara. Dan yang keempat nih Kak Clara, kita harus memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Ceritakanlah bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, yang ajaib, yang hebat, yang luar biasa. Pokoknya semua yang terbaik diceritakan. Terutama yang pertama itu adalah ceritakanlah bahwa Yesus kita sudah mati di atas kayu salib, namun bangkit pada hari ketiga. Semuanya dilakukan untuk kita semua orang berdosa. Oh gitu Kak. Adik-adik di rumah dan Kak Clara, ada satu lagi nih Kak Clara, ada satu yang lagi. kelima. Oke, aku mau nebak ya Kak. Oke, boleh. Aku mau nebak. Apa tuh? Mengasihi sesama manusia. Betul sekali, itu tangan buat Kak Clara, hebat. Adik-adik di rumah, selain 1, 2, 3, 4 yang tadi sudah kalian sebutkan, yang kelima adalah tidak kalah pentingnya untuk kita saling mengasihi. Seperti firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, ternyata tidak sulit ya Kak. Betul sekali. Semua yang tadi Kak Lia sudah sebutkan 5 tadi nih Kak Clara, itu tidak sulit dilakukan oleh Kak Clara, saya dan adik-adik semua. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus itu menjadi sangat mudah.
Mengapa? Karena kita melakukannya karena juga sayang sama Tuhan Yesus. Kenapa sayang sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Lia, dan mengasihi Kak Clara. Jadi kita pun bisa melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik dan Kak Clara, ayo kita bersama-sama melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan maukah Kak Clara dan adik-adik kita bersama-sama yuk melatih mengumpulkan harta kita di surga dengan melakukan kelima poin yang tadi sudah disebutkan. Apakah Kak Clara mau bersama dengan adik-adik berdoa bersama? Mau kan? Dan pasti adik-adik juga mau ikutan berdoa. Iya pasti ya. Kalian juga mau sama-sama berdoa sama adik-adik. Kalian juga mau terus berkomitmen, terus berusaha melakukan yang Tuhan mau, mengumpulkan harta di surga sebanyak-banyaknya. Siap ya adik-adik? Mari buka hati adik-adik, hati pikiran. Mari semuanya tutup mata untuk membantu adik-adik tenang, konsentrasi. Yuk, kalian masih tunggu, mungkin ada adik-adik yang belum siap. Kita sama-sama melakukannya dengan sebuah pengertian bahwa kita mau melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk, tangan kanan adik-adik semua taruh di dada sebagai tanda berjanji, berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan, dan tangan kiri adik-adik di atas sebagai tanda bahwa adik-adik bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk semua permohonan doa kita saat ini. Siap ya? Yuk, Kak Clara dan adik-adik di rumah, mari ikuti Kak Lia berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur hari ini hari ini kami mendengarkan kami mendengar firman Tuhan, firman Tuhan, dan kami dan kami mau belajar belajar untuk melakukannya. untuk melakukannya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau saya mau mengumpulkan harta mengumpulkan harta di surga. di surga. Saya mau Saya mau melakukan melakukan yang Tuhan yang Yesus Tuhan Yesus inginkan. inginkan. Saya mau Saya mau menjadi anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang Tuhan selalu yang bersyukur, selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih, selalu berterima kasih, yang selalu ingin yang selalu menyenangkan menyenangkan hati Tuhan hati Yesus. Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Tolong Yesus kami Tuhan Yesus untuk melakukannya. untuk melakukannya. Kami mau Kami mau bersama Tuhan Yesus. bersama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Di dalam Yesus, Tuhan kami Yesus, sudah berdoa, kami sudah berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Wah, kalian senang sekali Kak Clara hari ini bahwa kita semua sekali lagi mau terus berusaha melakukan yang terbaik buat Tuhan. Oke, Kak Clara sampai di sini dulu ya. Firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, Kak Lia dan Kak Clara pamitan dulu sama adik-adik di rumah. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Berdoa tadi pagi sudah. Aku juga sudah bantuin mama untuk beresin tempat tidurku. Oh iya, aku juga sudah berdoa untuk temanku yang sakit. Ada adik-adik. Hai adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik semua ya. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kalia tadi, aku jadi semakin semangat untuk mengumpulkan hartaku nanti di sorga. Nah, gimana dengan kalian adik-adik? Pasti kalian semua juga semangat kan? Wah, hebat, kalian semua semangat. Nah, aku memegang apa nih? Ayo coba. Sebelum kita ke kreativitas, aku mau super ayat dulu ya adik-adik. Untuk super ayat kita diambil dari Matius 6 ayat 20. Ayo cepat coba ambil Alkitab kalian, kita buka sama-sama dan kita mau baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya adik-adik di Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini untuk kelas pratama dan madya ya adik-adik. Kalau untuk kelas kanak-kanak, kalian cukup menghafalnya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, kalau kalian sudah menghafal ayat ini, jangan lupa untuk divideokan. Setelah divideokan, kalian kirim ke kakak-kakak sekolah minggu kalian ya.
Nah, sekarang saatnya kreativitas. Tadi aku lihat kalian sudah pada penasaran tuh sama apa yang aku pegang ini. Nah, sekarang hari ini kita akan membuat hartaku di surga. Untuk membuatnya sangat mudah adik-adik. Pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama kita memerlukan kertas HVS atau kertas apapun yang ada di rumah. Lalu yang kedua kita memerlukan gunting. Nah, ini untuk adik-adik yang masih kecil-kecil, jangan lupa ya saat menggunakannya minta tolong sama mama atau papa kalian. Lalu kita memerlukan alat tulis dan alat mewarnai. Lalu selanjutnya kita juga perlu lem, kertas yang agak sedikit lebih tebal atau karton. Kita juga memerlukan tali. Dan yang terakhir kita perlu koin. Nah, sekarang kita masuk ke langkah pembuatannya ya adik-adik. Pertama, kalian siapkan dulu kertasnya. Kertas HVS kalian lipat menjadi 3 bagian. Bagian atas agak sedikit lebih kecil dan bagian bawah agak sedikit lebih lebar. Setelah kalian melipatnya, kalian buat pola seperti box harta karun. Seperti ini contohnya. Kalau kalian sudah menggambarnya, lalu kalian tinggal mewarnai dan mengguntingnya seperti bentuk box. Setelah kalian gunting, lalu kalian tempelkan ujung-ujungnya ya adik-adik. Tapi yang ditempelkan hanya ujung sininya aja ya. Sebelah sini dan sebelah sini. Jadi saat ditempelkan nanti dia akan berbentuk seperti sebuah dompet. Setelah kalian tempelkan, kalian tinggal menghiasnya, mewarnainya sesuai dengan kreasi yang kalian suka. Saat kalian sudah selesai, lalu kalian tempelkan di kertas tebal, kertas karton yang ada di rumah. Setelah itu bolongkan ujung-ujungnya dan tinggal disematkan tali aja. Setelah itu jadi deh seperti ini. Nah, kalau kalian sudah jadi, tinggal kalian foto ya adik-adik, lalu dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu kalian. Ada yang lupa loh, tadi koinnya belum kita buat ya. Untuk membuat koinnya, kalian tinggal siapkan kertas, lalu gambar koin di atas kertas membentuk lingkaran. Kalau sudah, tinggal kalian gunting dan kalian tinggal tuliskan koin-koin itu dengan hal-hal kekekalan yang sudah kalian lakukan. Contohnya berdoa, mendoakan teman, atau membantu mama kalian. Nah, nanti kalau sudah, kalian tinggal masukkan ke dalam harta karun yang sudah kalian buat ya. Jadi deh, sudah ya adik-adik, aku mau lanjutin ngumpulin lagi harta kekekalanku nanti untuk di surga. Sampai jumpa adik-adik, jangan lupa ya kirim video dan foto kalian ke kakak-kakak sekolah minggu kalian. Sampai jumpa. Halo semuanya, kalian luar biasa ya, sudah ikut ibadah online lagi dengan tertib dan baik ya. Saya sebagai pastor sangat bangga ya dengan kalian yang sudah setia ikut ibadah. Bahkan kalau yang belum ikut pasukan doa, ayo ikut daftar ke guru kalian masing-masing. Juga jangan lupa ajak teman-teman kalian ya, supaya bisa ikut ibadah online sama-sama dengan kalian ya. Pasti kita diberkatin ya. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan semangat dan sukacita. Saya berharap kalian tetap semangat-semangat, sukacita-sukacita. Yuk mari semuanya bangkit berdiri yang di rumah ya, baik yang di Bogor, Depok, Tangsel, bangkit berdiri. Kalian tutup mata dan seperti biasa angkat kedua tangan kalian, minta berkat dan saya akan mendoakan kalian. Yuk mari semua, saya tunggu dalam beberapa detik. Bangkit berdiri yang tertib, jangan ribut ya. Kemudian tutup mata, angkat kedua tangan ya. Mari ya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bisa ikut ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru yang sudah melayani dengan setia dan semangat dan kreatif. Tuhan memberkati guru-guru kami juga Tuhan. Apa yang dikerjakan mereka berhasil. Biar Engkau lindungi mereka dari segala sakit penyakit dan virus-virus apapun.
Tuhan yang menyertai. Demikian juga kami Tuhan, anak-anak-Mu bersyukur Tuhan Yesus. Dan hamba sebagai hamba-Mu Tuhan, berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang sudah setia ini. Biar Engkau memberkati mereka lebih lagi Tuhan. Dalam sekolah online mereka diberkati supaya berhasil. Nilai-nilai ulangan mereka akan mendapat nilai-nilai yang terbaik. Mereka akan menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua, keluarga mereka diberkati, papa mama mereka diberkati. Tuhan Yesus, saya berdoa kiranya Engkau juga yang melindungi, menjagai seluruh anak-anak-Mu ini dari segala virus-virus COVID dan penyakit apapun. Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu pada hari ini. Biarlah ya Bapa, damai sejahtera, kasih sayang, berkat-berkat rohani, berkat jasmani dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ayo semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.